Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa kembali menyapa teman-teman sekalian dan di ngaji outdoor kali ini gitu. Dan di ngaji outdoor kali ini kita akan coba membahas atau menceritakan satu kisah yang masyhur, satu kisah yang seorang pemuda yang soleh dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Pemuda ini bernama Bashir, atau dalam riwayat yang lain disebut pemuda ini disebut Thabit bin Ibrahim. Nah, satu ketika Bashir ini sedang berjalan di tengah panas terik matahari, dan ketika itu dia melewati satu kebun, dan di pinggiran sungainya Thabit menemukan satu apel yang hanyut gitu. Nah, karena panas terik yang ketika itu, akhirnya ketika Bashir melihat apel yang hanyut itu, beliau ambil dan langsung makan gitu. Karena ketika panas terik itu kan memang segar gitu kan, ketika ada apel Bashir langsung makan gitu. Nah, Bashir ini kan adalah seorang pemuda yang soleh, kemudian rajin ikut taklim juga gitu. Nah, dia juga sambil membawa buku atau kitabnya gitu kan. Ketika setelah memakan apel tersebut, Bashir tiba-tiba lupa gitu apa yang telah terjadi. Bashir lupa, bahkan lupa hafalannya gitu. Nah, Bashir mengingat-ingat, kenapa saya lupa gitu. Dan Bashir menduga, apakah mungkin ini karena apel yang saya makan gitu. Karena memang kalau secara hukum fikih gitu, ketika melihat buah atau misalkan buah gitu ya keluar dari area perkebunan gitu, semisal tadi Bashir melihat apel dan memang apel itu sudah jauh gitu, sudah keluar dari kebunnya, memang secara hukum fikih itu sah-sah saja untuk dimakan gitu. Namun Bashir karena dia sangat soleh, kemudian dia sangat menjaga, dia khawatir kalau dia memakan sesuatu yang bukan haknya gitu. Kemudian Bashir berniat untuk menemui pemilik apel tersebut gitu. Bashir mengunjungi kebunnya, dan qadarullah pemiliknya ada. Kemudian Bashir berkata kepada pemilik kebun tersebut, "Wahai tuan," katanya, "tadi saya memakan apel ini, bolehkah tuan menghalalkannya untuk saya?" kata Bashir. Kemudian pemilik kebun tersebut melihat bahwa orang ini orang yang soleh gitu. Kemudian pemilik kebun itu mengatakan, "Tidak semudah itu, wahai anak muda," katanya. "Kalau kamu ingin saya halalkan apel ini, maka ada syaratnya," kata pemilik kebun tersebut. Maka kata Bashir, "Apa syaratnya, wahai tuan? Kalau misalkan saya mampu, insya Allah akan saya penuhi," gitu, kata Bashir. Kemudian kata pemilik kebun tersebut, "Syaratnya adalah kamu harus menikah dengan putri saya," kata pemilik kebun itu. Namun perlu diketahui bahwa anak saya itu seseorang yang tuli, kemudian buta, kemudian juga bisu gitu. Nah, kemudian Bashir dalam hatinya, kok segininya gitu, saya cuma memakan gigitan apel, satu gigit apel, tapi harus balasannya harus menikah dengan seorang wanita yang tuli, buta, dan bisu gitu. Nah, namun Bashir ini karena dia orang yang soleh, dia takut nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat, takut berat pertanggungjawabannya. Maka sejak awal ini Bashir melibatkan Allah gitu. Maka Bashir ingin menyelesaikan urusannya di dunia ini gitu, tidak mau dibawa-bawa ke akhirat gitu, karena takut berat balasannya. Akhirnya Bashir menerima tawaran pemilik kebun itu gitu. "Kalau begitu," kata Bashir, "kalau begitu insya Allah saya siap gitu. Kapan kita menikah?" kata Bashir. Kemudian kata pemilik kebun itu, "Hari ini juga gitu, malam ini juga." Akhirnya Bashir dibawalah ke
rumah pemilik kebun tersebut dan dinikahkan malam itu juga. Dihadirkanlah 2 saksi, kemudian menikah dan sahlah Bashir dengan putri dari pemilik kebun tadi. Setelah sah menikah, kemudian Bashir dipersilakan untuk menemui istrinya ke kamar gitu. Akhirnya Bashir pergi menemuinya, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dan ini adalah salah satu adab gitu. Meskipun Bashir tahu wanita tadi tuli gitu kan, tidak mungkin mendengar, tapi ini adalah adab gitu. Ketika masuk rumah, ketika masuk kamar gitu, adabnya adalah mengucapkan salam. Meskipun di rumah tidak ada orang misalkan, tetap sunnahnya adalah mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum gitu. Nah, karena di rumah itu atau di kamar itu ada satu setan namanya dasim. Jadi kalau misalkan seorang yang tidak masuk ke rumah, tidak masuk ke kamar dengan tidak mengucapkan salam, maka dasim akan berkata kepada kawan-kawannya, kita punya tempat di rumah ini. Tapi ketika seorang hamba masuk ke rumah, masuk ke kamar dengan mengucapkan salam, maka dasim akan berkata kepada kawan-kawannya, kita tidak punya tempat di rumah ini. Maka mereka pergi gitu. Jadi meskipun tidak ada orang, ucapkanlah salam gitu. Nah, Bashir mengucapkan salam, mengetuk pintu kemudian mengucapkan salam. Tiba-tiba di dalam ada yang jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara perempuan. Bashir kaget, kok di dalam ada yang jawab gitu. Kemudian Bashir kembali lagi ke pemilik kebun tadi, wahai tuan, katanya, kayaknya salah kamar deh, kok tadi ada yang jawab, katanya. Kemudian kata pemilik kebun tadi, memang betul itu kabarnya, katanya. Coba balik lagi, katanya. Akhirnya Bashir balik lagi. Bashir bertanya-tanya, kok bisa dengar gitu. Kemudian diketuk, salam, menjawab salam gitu, waalaikumsalam, dibuka. Kemudian wanita itu mengatakan, wahai suamiku, kesini duduk di sampingku, katanya. Nah, Bashir semakin heran gitu, kok dia bisa melihat saya gitu, dia bisa melihat, dia bisa mendengar, kemudian dia bisa berbicara gitu, menjawab salam tadi. Akhirnya duduklah Bashir di samping wanita tadi dan mengatakan, sebenarnya apa yang terjadi gitu. Dan istrinya itu menjawab, sebelum menjawab dia membuka hijabnya dulu gitu. Dan setelah dibuka hijabnya, ternyata wanita ini cantik gitu. Dan memang ternyata wanita ini adalah wanita yang paling cantik di desa tersebut. Nah, akhirnya dijelaskanlah oleh wanita tadi, memang betul apa yang ayah saya katakan, saya buta, saya tuli, saya bisu. Saya buta karena saya tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tuli karena saya tidak pernah mendengar hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bisu karena saya tidak pernah berucap, karena saya tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Bashir dalam hatinya, Masya Allah, dia merasa takjub, dia merasa bahagia. Yang awalnya mungkin biasa-biasa saja, dan setelah tahu kebenarannya, yang memang tidak betulan tuli, tidak betulan bisu dan buta gitu, dan bahkan ketika setelah dibuka hijabnya sangat cantik gitu, dan Bashir sangat bersyukur. Nah, ini adalah salah satu buah karena Bashir dari awal melibatkan Allah gitu. Pokoknya urusan cantik atau tidak itu terakhirlah, yang penting Allah ridho dulu gitu. Karena saya takut apa yang saya makan tadi, yang apel tadi, takut Allah tidak ridho gitu. Kemudian bahagialah mereka dan dikaruniai seorang anak diberi nama Nu'man, atau ketika sudah dewasa dikenal dengan Abu Hanifah. Kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, bahwa belajar dari Bashir bahwa beliau ini adalah salah satu seorang pemuda yang soleh. Jadi dia itu sangat menjaga gitu. Meskipun
dia tadi yang apel tadi meskipun dia mempunyai hak gitu kan, namun Bashir khawatir dia memakan sesuatu yang bukan haknya gitu. Kemudian pelajaran yang kedua, kita yakini bahwa seorang yang baik itu, laki-laki yang baik atau perempuan yang baik akan dipasangkan dengan yang baik lagi gitu. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik gitu, dan sebaliknya laki-laki yang kurang baik maka akan dipasangkan dengan perempuan yang kurang baik gitu. Namun ada beberapa kasus, misalkan bertanya, kok ada laki-laki yang baik gitu, soleh, tapi kok istrinya kurang baik gitu, atau sebaliknya istrinya soleha tapi suaminya kurang baik gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu asbab supaya dia itu mendapatkan hidayah lewat kita gitu. Itu juga menjadi salah satu eh, jalan dakwah gitu supaya kita mendakwahinya gitu. Nah, maka kalaupun misalkan eh, belum menikah gitu dan ingin punya seseorang yang soleh atau solihah, maka yang pertama perbaiki diri dulu gitu ya. Maka jika ingin mendapatkan seorang yang solih, jika ingin mendapatkan seorang perempuan yang solihah, maka bercermin dulu, sudah kita sudah berusaha untuk menjadi soleh tidak gitu. Nah, maka mudah-mudahan dengan ikhtiar itu, mudah-mudahan Allah datangkan seorang yang baik, seorang yang soleh gitu, sesuai apa yang kita harapkan gitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pasangan-pasangan yang baik, pasangan yang soleh dan solehah, yang bukan hanya bersama di dunia, tapi juga bisa berkumpul kembali di akhirat, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.